Film ini menceritakan seorang pejuang yang bernama Jaka Sembung dan seorang wanita, seorang perampok yang bernama Bajing Ireng. Harta hasil rampokan Bajing Ireng ia bagikan kepada rakyat yang menderita, miskin, kelaparan karena terdampak dari bencana alam dan kekejaman dari company yang dibantu oleh para demang dan tuan tanah sebagai lintah darat pemeras rakyat. Dan untuk lebih jelasnya, inilah dia filmnya. Di awal film kita diperlihatkan Jaka Sembung yang sedang mengobrol dengan Pak RT. Jaka Sembung yang mengetahui company semakin brutal dengan dibantu oleh para antek-anteknya, para demang dan para tuan tanah. Ketika sedang asing mengobrol, tiba-tiba terdengar ledakan Gunung Merapi yang membuat penduduk panik berlarian, guys. Akibat bencana tersebut menimbulkan banyak korban dan kerusakan. Yang aneh justru ini, guys, ternyata di dalam Gunung Merapi tersebut ada seorang petapa sakti yang kemudian ia keluar dari gunung tersebut. Di sisi lain, Jaka Sembung bersama para penduduk pergi untuk mengungsi. Scene kembali berpindah. Seorang wanita yang dikenal sebagai Bajing Ireng nih, guys. Seorang wanita bertopeng ninja merayap memasuki rumah seorang kapiten company. Hebatnya, walaupun ia diketahui dan dikejar oleh antek-antek company, ia berhasil kabur. Dan ternyata nih, guys, harta rampokan tersebut ia bagikan kepada penduduk yang sedang kesusahan. Sementara itu Jaka Sembung yang mengetahui aksi dari Bajing Ireng hanya mengamati dari kejauhan. Company yang mengadakan rapat darurat memerintahkan Demang Asmara untuk mencari pelaku perampokan tersebut. Atau pemberontak Jaka Sembung. Penduduk yang dituduh sebagai orang yang kenal dengan Bajing Ireng pun dihukum oleh para company ini, guys. Dan tentunya mengancam penduduk untuk segera menyerahkan Bajing Ireng. Yang berani menyembunyikan Bajing Ireng. Sekarang Bajing Ireng menjadi buruan company nih, guys. Scene kembali berpindah. Bajing Ireng kembali melakukan aksinya, mencuri rumah-rumah petinggi company. Meskipun ia disergap oleh banyak orang-orang penjaga company ini, guys, dengan ilmu kedigdayaannya ia berhasil kabur dari sergapan para antek-antek company tersebut. Belum jauh Bajing Ireng berlari, ternyata satu peleton company bersenjata pun sudah menghadangnya. Akan tetapi kembali Bajing Ireng berhasil kabur. Jaka Sembung yang tiba-tiba berada di hadapan Bajing Ireng terjadi salah paham nih, guys, dan kemudian Bajing Ireng menyerang Jaka Sembung yang ia kira Jaka Sembung tersebut adalah orang-orang suruhan company. Jaka Sembung yang berhasil mengalahkan Bajing Ireng kemudian menyadarkan Bajing Ireng jika mereka adalah kawan satu perjuangan, guys. Scene kembali berpindah. Petapa sakti yang sebelumnya keluar dari Gunung Merapi tersebut, guys, sebut saja namanya Walung Besi. Dia mencari-cari gurumu. Mencari guru dari Jaka Sembung yang dahulu pernah mengalahkannya nih, guys. Walung Besi, walaupun ia ditembak oleh senapan nih, guys, ternyata ia kebal senjata. Sesuai dengan namanya ya, guys, Walung Besi. Jadi tulangnya tulang besi gitu maksudnya, guys. Walung Besi yang mendatangi markas company kemudian bertemu dengan Kunta si mata iblis. Kini mereka pun bersekutu untuk menghabisi Jaka Sembung.
Scene kembali berpindah ketika company sedang mencari keberadaan bajing ireng dan hadirlah bajing ireng di hadapan company tersebut. Bajing ireng pun ditembaknya hingga tewas. Akan tetapi ketika topengnya dibuka, ternyata itu bukanlah bajing ireng guys, tapi orang lain guys. Tak lama setelah itu datang pula bajing ireng lainnya. Ternyata salah satu bajing ireng tersebut adalah Jaka Sembung yang mengenakan topeng seperti bajing ireng tentunya guys. Bajing ireng yang asli nih guys, ia bertarung dengan si mata iblis. Ia pun terluka parah. Beruntunglah Jaka Sembung mampu menyelamatkannya. Scene kembali berpindah. Jaka Sembung bersama para penduduk yang sedang melaksanakan pengajian guys dikejutkan oleh salah seorang penduduk yang terluka menghampiri mereka. Dan ternyata yang membuat kekacauan itu adalah si Walung Besi nih guys, yang sedang mencari keberadaan Jaka Sembung. Pertarungan antara Jaka Sembung dan Walung Besi pun berlangsung sengit nih guys. Kekuatan dari Walung Besi yang kebal senjata amat sulit dikalahkan oleh Jaka Sembung. Jaka Sembung terus mencari cara untuk bisa mengalahkan Walung Besi, yang kemudian Jaka Sembung mendapatkan bisikan gaib dari gurunya untuk melawan Walung Besi ke dalam air agar tubuhnya menjadi kaku karena kelebihan menyerap air, dan akhirnya mudah dihancurkan oleh Jaka Sembung nih guys. Walung Besi pun hancur. Scene kembali berpindah. Demang Asmara yang dapat kiriman paket dari Jaka Sembung nih guys, yang ternyata setelah ia buka isinya adalah kepala dari Walung Besi. Dan terdapat sepucuk surat dari Jaka Sembung nih guys kepada Demang Asmara yang bertuliskan, jangan lupa bayar cicilannya ya guys ya. Di hari berikutnya Demang Asmara bersama company yang kian murka kembali mengumpulkan penduduk untuk mencari bajing ireng dan Jaka Sembung tentunya. Ada belakang bodoh tidak? Paku dianggap mengetahui keberadaan Jaka Sembung. Ia pun diancam akan digantung jika tidak bisa memberitahukan keberadaan Jaka Sembung. Beberapa penduduk yang tak suka dengan perlakuan kasar dari company tersebut berusaha membela Pak RT. Akan tetapi mereka pun bersiap untuk digantung pula tentunya guys. Pengkhianat! Pengkhianat dia! Tak lama berselang Jaka Sembung pun datang membebaskan penduduk yang akan digantung tersebut tentunya guys. Dan akhirnya Jaka Sembung ini menyerahkan diri. Jaka Sembung yang kini menjadi tawanan company dirayu untuk bergabung dengan company dan dijanjikan menjadi komandan divisi di Cirebon nih guys. Akan tetapi tentulah Jaka Sembung menolak keras tawaran manis company tersebut. Scene kembali berpindah. Demang bersama company yang sedang mengadakan pesta guys atas tertangkapnya Jaka Sembung. Akan tetapi bajing ireng bersama para pejuang wanita yang menyusun siasat untuk bisa membebaskan Jaka Sembung. Para pejuang wanita ini guys menggoda para penjaga, sementara yang lainnya bersiap-siap untuk menyerbu di luar gerbang. Pesta pun terus berlanjut tanpa adanya kecurigaan markas company tersebut akan diserang. Bajing ireng yang merayap dari atap dan kemudian masuk yang langsung ia disambut oleh jebakan. Tanpa sadar para penjaga yang terlena oleh kecantikan para wanita ini guys, kemudian mereka pun dihabisi. Tak lama setelah itu gerbang dibuka, para pejuang menyerbu masuk
ke dalam markas company. Pertempuran pun pecah. Jaka Sembung beserta bajing Irang menghabisi antek-antek company ini guys. Sementara itu, si mata iblis akhirnya kembali berhadapan dengan Jaka Sembung. Sementara bajing Irang menghadapi Dewi Permoni. Si mata iblis ini memang luar biasa nih guys. Walaupun kakinya lumpuh, akan tetapi kemampuan bela dirinya mampu membuat Jaka Sembung keteteran. Dalam pertarungan jarak dekat, si mata iblis hampir saja melumpuhkan Jaka Sembung dengan tatapan matanya tentunya guys. Akan tetapi tentulah Jaka Sembung yang sudah mengetahui kelemahannya dengan mengeluarkan pecahan cermin, yang kemudian cermin tersebut ia pantulkan ke arah mata si mata iblis, yang kemudian membuatnya tewas nih guys. Di sisi lain, Dewi Permoni yang berhadapan dengan bajing Ireng pun tewas di tangan bajing Ireng. Demang Asmara yang melihat kapiten company tewas, kemudian ia pun menyerang Jaka Sembung. Pertarungan antara Jaka Sembung dan Demang Asmara diakhiri dengan tewasnya sang Demang pengkhianat ini nih guys. Perjuangan pun belum berakhir guys, dan akan kami lanjutkan di film-film kami selanjutnya ya guys ya. Dan untuk agar tidak ketinggalan dengan film-film kami selanjutnya, jangan lupa like and subscribe ya guys ya. Terima kasih banyak. Wassalam.